Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam Islam semenjak kita lahir sampai nanti kita diwafatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita kembali membahas seorang pemulung Amerika, yaitu adalah Bapak Thaipuddin Ibrahim, yang mana orang ini sangat luar biasa dustanya, luar biasa kepalsuannya, luar biasa penghinaannya terhadap agama Islam. Padahal kalau dia sudah keluar dari Islam, ya sudah, kamu urus dirimu sendiri, jangan mengurus agama orang lain. Tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, orang ini semakin menjadi-jadi, semakin mencari cara untuk menghinakan Islam, ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW dengan dusta-dusta yang dia sampaikan ke publik. Maka menjadi tanggung jawab kita, orang-orang Islam, untuk membantah, meluruskan, dan bahkan mematahkan semua tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta yang disampaikan oleh Bapak Thaipuddin Ibrahim ini. Salah satunya adalah cuplikan yang saya tampilkan tadi. Dia menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya, memelintir ayat Al-Quran, mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan untuk membunuh orang-orang di luar Islam, yaitu Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, dimanapun mereka berada. Ini adalah fitnah yang sangat keji. Itulah yang saya sering pertanyakan, kenapa orang ini ngaku-ngaku sebagai seorang yang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran, ya. Padahal kerjaannya adalah berdusta hanya untuk mencari perhatian orang lain. Barangkali di balik ini dia ingin mendapatkan dukungan, setelah didukung dia ingin mendapatkan donasi dan memperkaya dirinya sendiri dari menghina ajaran-ajaran Islam, dari membengkokkan ajaran-ajaran agama Islam yang sudah lurus. Oke, apakah benar kita, orang-orang Islam ini diperintahkan secara membabi buta untuk membunuh agama lain? Mari kita baca dulu ayat yang tadi dibaca sepenggal oleh Bapak Thaipuddin Ibrahim itu. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Mari teman-teman kita baca dulu ayatnya dengan penuh kekhusyuan, ketundukan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diterangi oleh cahaya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Shadaqallahul azim. Bagaimana terjemahan dari ayat itu, teman-teman? Mari kita baca. Silahkan teman-teman juga boleh membuka Al-Quran di rumah masing-masing.
Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, biasanya kita ada bunuh mereka semua kan? Enggak. Ayat itu coba baca dalam kurung di medan perang. Yang namanya ketemu orang kafir di medan perang, masa tebas leher kita? Nah, Kan kita bunuh kita. teman-teman, begitulah penjelasannya. Jadi ayat itu berbicara tentang ayat-ayat perang. Artinya, di dalam Islam itu kita dilarang untuk membunuh siapapun. Bahkan jangankan membunuh manusia, membunuh hewan dengan cara yang tidak benar pun kita dilarang. Makanya dalam penyembelihan hewan itu ada aturan-aturannya yang tidak boleh kita langgar. Islam itu adalah agama damai, sangat mencintai perdamaian. Tetapi meskipun begitu, orang-orang Islam diperintahkan dalam Al-Quran untuk mempertahankan diri ketika ada bahaya yang datang dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Misalnya, orang-orang yang benci terhadap Islam itu tiba-tiba ingin memerangi kita. Maka di situ kita tidak boleh lari sedikit pun. Kita harus menghadapi mereka dengan penuh kesabaran. Ketika kita bisa mengalahkan mereka dan mereka berhenti memerangi kita, maka di situ kita juga wajib hukumnya untuk berhenti memerangi mereka. Apabila kita lanjut setelah mereka tunduk, maka kita bersalah. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kalau mereka menyerang, kita lawan. Kalau mereka berhenti, ya kita juga berhenti dan kembali damai seperti sedia kala. Jadi seperti itu ya makna dari ayat surah Al-Baqarah ayat 191 yang dibengkokkan pemahamannya oleh Bapak Taipuddin Ibrahim. Bapak ini kan sebelumnya beragama Islam ya, lalu kemudian dia murtad. Sedikit tidak, kalau dia ini benar-benar pinter, kalau dia ini memang orang yang pernah baca tafsir Al-Quran, kalau kita lihat di tafsir mana saja, tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir, itu sudah terang dan jelas ya, bahwa ayat itu perintah untuk umat Islam mempertahankan diri ketika mereka diserang oleh orang-orang yang membenci Islam, bukan perintah untuk sembarangan membunuh orang-orang luar Islam dimanapun mereka berada. Jadi Bapak ini sudah berdusta. Kalau saya sih yakinnya antara dua, dia tahu kebenarannya tapi dia bengkokkan, atau memang dia belum pernah belajar tetapi ngaku-ngaku jadi ahli tafsir. Ya mungkin salah satu di antara yang dua itu ya. Nah begitu ya teman-teman, itu diabaikan ya ucapan busuk dari Bapak Taipuddin Ibrahim. Namanya juga Bapak Tai Pudin gitu ya. Jadi yang keluar dari omongan-omongan mulut doernya itu ya kebohongan-kebohongan dan kepalsuan-kepalsuan. Dan sekali lagi ini bukan berarti saya menjustis semua orang Kristen seperti itu ya. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang tidak setuju bahkan mengecam cara dari Bapak Taipuddin Ibrahim ini. Jadi mari sesama warga Indonesia kita jaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kita hidup di Indonesia ini dengan damai, tenang, saling bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Tidak ada satupun umat Islam di Indonesia
yang akan menyakiti orang-orang di luar Islam. Apakah itu saudara kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ayo kita bekerja sama dalam kebaikan. Tidak ada orang yang akan memerangi kalian, tidak ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba akan membunuh kalian atas nama Islam atau diperintahkan oleh Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Udin Ibrahim kabur lari ke Amerika, takut lagi di penjara. Tinggalkan anak bini, tidak peduli lagi mencandai, menggauli. Makin menjadi nista-nista agama, keleleran di mancanegara, minta kemana-mana, ngemis kemana-mana, adu-adu sengsaranya. Seperti itu ya teman-teman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.